Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini atas nama Wisonggaun ya. Nah, nama channelnya Wisonggaun kalau tidak salah. Ini pertanyaan saudara kita ini masuk, dia punya pertanyaan mengenai adanya di dalam ruangan RBW-nya saran walet. Ya, dia menanyakan saudara kita ini, bagaimana guru, saya punya umur gedung sudah 3 tahun lamanya, sarang 160 biji. Jadi bagaimana itu menurut pendapat guru? Nah, begitu pembahasan saudara kita pertanyaannya. Jadi mohon maaf saudaraku ya, karena kemarin tidak sempat bikin video. Ini satu satu fenomena juga, jadi kemarin tidak sempat bikin video ya, gitulah mungkin saudaraku, mungkin keadaan sibuk dan kesehatan juga kurang membaik. Jadi saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini, Wisonggaun nama channelnya, dan dia punya gedung 3 tahun lamanya, 160 biji sarang di dalam. Gimana menurut guru? Jadi saya akan angkat saudaraku pertanyaan saudara kita ini, karena dia punya gedung ini sudah menjelang 3 tahun, berarti 36 bulan lamanya kurang lebihnya ya. Nah, jadi kita ambil itu 12 bulan kali 3 berarti 36 bulan, berarti 3 tahun. Sedangkan sarang di dalam sudah menjenjangi 160. Nah, 160 saudaraku, kalau sarang itu 3 tahun termasuk standar. Ya, saya ulangi saudaraku ya, kalau 160 sarang gedung sudah 3 tahun berarti itu standar. Nah, termasuk agak lumayan ya, masih ada bahasa agak, karena sudah 3 tahun lamanya 160 sarang, berarti walet saudara sudah mulai berkoloni karena sudah 160 sarang. Kalau 160 sarang saudaraku itu, kalau umur sudah 3 tahun itu berarti kali 2 ya, 160 kali 2 itu waletnya yang penghuni sarang ya, hitungan satu sarang 2 burung walet, satu pasang ya, jantan betina. Berarti kalau 160 berkisar berapa ya, 320 sarang kali 2 ya. Nah, 320 sarang itu yang punya penghuni sarang itu kan, satu sarang 2 burung walet jantan betina. Nah, kalau 100 berarti 200 burung walet, tetapi ini tambah 60 berarti 120, berarti 320 jumlah penghuni. Berarti burung di dalam gedung saudaraku, karena sudah agak lama, sudah 3 tahun, itu sudah 1/2 yang bersarang, kurang lebih 1/2, anggap 1/3. Berarti burung di dalam itu saudaraku sudah mendekati lebih 1000 ya, sudah mendekati saudara gedung saudara itu sudah mendekati lebih 1000 burung kurang lebih itu, karena sudah 3 tahun ya. Seandainya sekitar baru 2 tahun atau 1,5 tahun itu menghampiri burung. Kalau 160 itu kan masih seper berapa ya, baru 40% yang bersarang. Karena ini kan sudah lama, berarti itu yang sudah lama yang jadi itu sudah bersarang juga. Populasinya hitungannya itu saudaraku, cara menghitung di dalam ruangan RBW. Jadi mengenai adanya sarang di dalam saudaraku itu cukup lumayan, istilahnya agak lumayan ya, agak lumayan. Kalau betul-betul produktif itu sarang saudaraku sudah menghampiri 300-an, anggaplah 200-an ke atas kalau sudah 3 tahun, kalau maksimal. Tetapi kalau standar itu tadi sudah agak lumayan. Nah, disyukuri saudaraku, sisa saudara di situ bagian di dalam ruangan RBW optimalkan semua di bagian di dalam ya. Saya ulangi saudaraku, bagian di dalam ruangan RBW saudaraku optimalkan semua. Jangan selalu dimasuki, jangan diganggu, usahakan semua di dalam gedung itu perhatikan mengenai adanya kelembaban, mengenai adanya suhunya.
Nah, itu pun juga gelapnya ruangan, semprot kalau ada sudah banyak predator, hama. Ya, perhatikan bagian sirip. Itu semua perlu diperhatikan saudaraku ya. Mengenai adanya suara inapnya itu usahakan jangan terlalu besar, dikecil-kecilkan sedikit lah, standar. Ya, begitupun juga suara panggilnya yang ada di poid, ya di LMB-nya masuk saya. Ya gitu juga, jangan terlalu besar sekali. Jangan juga terlalu kecil sekali ya. Saudara kan tahu itu ukuran angkat volumenya kalau suara panggil. Begitupun juga suara di dalam, suara inap. Begitupun mengenai adanya setel suara dalam. Ya itu. Jadi lanjut mengenai adanya itu sarang saudaraku. Intinya itu sebenarnya kalau sudah 3 tahun saudara ingin panen sudah bisa. Sudah bisa itu kalau sudah 160, tetapi saudara bisa melanjutkan bahasa populasi kalau seumpamanya saudara masih ingin melihat waletnya ke depannya lebih cepat lagi. Tetapi kan ini umur 3 tahun saudaraku, sarang itu sudah bisa dipanen ke 160. Tetapi cara panennya saudaraku karena biasa saya jelaskan, usahakan itu yang kosong itu baru saudara buka ya. Jangan yang ada telurnya. Nah, begitupun juga kanakan, usahakan saudara itu pahami itu walet, bahwa itu yang ada telur berarti persiapan untuk jadi kanakan. Seumpamanya telurnya ini tidak jatuh, ya tidak jatuh ke bawah lantai. Istilahnya dari atas sirip turun ke bawah lantai, jatuh ke bawah. Yang jelasnya kalau jatuh ke bawah saudaraku itu kan telurnya pecah. Nah itu. Mengenai adanya populasinya saudaraku diusahakan supaya mengenai adanya burung itu bisa maksimal. Yaitu kalau bahasa maksimal saudaraku itu sekitar kurang lebih 200-an ke atas. Kalau sudah 3 tahun karena sudah menjalani 36 bulan, sudah mendekati 40 bulan. Ya lagi 6 bulan, setengah tahun lagi kurang lebih ya setengah tahun masuk berapa ya? 40 bulan ya, karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah itu hitungannya. Jadi ini populasi sudah mulai bersusun karena sudah 3 tahun populasinya ya, tambahan kanakan itu sudah mulai bersusun karena menjenjangi sudah 3 tahun. Jumlah sarang di dalam ya, jumlah sarang walet sudah berkisar 160. Itu pertanyaan saudaraku. Nah, gimana itu bang? Ya lumayan. Nah, saudara juga calon sukses. Yang penting saudara ingin melanjutkan lagi mengenai adanya tambahannya populasinya ke depan. Apakah saudara ingin panen sarangnya? Boleh, bisa. Maksudnya dibuka sarang. Nah, saudara ingin melanjutkan lagi populasi setelahnya tidak ingin diganggu. Nah, bisa juga. Nah, itu. Jadi tergantung dari saudaraku karena sudah ada hasil. Lumayan saudaraku ya, 160 itu sudah 1 kilo itu. Kalau sarang sudah lama tidak dibuka karena sudah besar-besar. Nah, kalau sarang itu lama dibuka saudaraku itu sudah membesar. Nah, kalau sudah membesar berarti hitungan di timbangan itu berkisar gitu 140, 150, biasa 130 saudaraku. Sudah bisa 1 kilo. Kalau sarang tebal ya, sarang tebal ini sudah lama tidak pernah dibuka. Nah, hanya biasa warnanya itu berubah. Berubah. Beda kalau sarang itu buka per 2 bulan atau buka per bulan ya. Istilahnya panen per bulan. Begitupun juga per 2 bulan panennya itu biasa masih agak besar tapi agak tipis. Nah, itu biasa dia naik sampai 160, 170 baru bisa mencapai 1 kiloan. Nah, itu hitungannya saudaraku cara mendeteksi berat timbangannya itu sarang ya. Itu. Kalau lama dibuka itu tebal. Nah, tebal baru dia punya sarang itu agak membesar. Besar itu sarang karena lama tidak dibuka. Nah, beda itu kalau panen umpamanya panen per 20 hari, ada juga panen per 1 bulan. Nah, tergantung dari banyaknya walet di dalam ruangan RBW. Kalau sudah banyak tidak jadi masalah per bulan. Nah, itu istilahnya jumlah populasinya sudah betul-betul berkoloni di dalam. Nah, sudah lama, sudah banyak walet yang di situ saudaraku ya, sudah banyak masuk, sudah banyak lahir di situ. Nah, gedung sudah lama itu sudah kita prediksi bahwa ini sarang sudah bisa dipanen. Begitupun juga mengenai adanya
di dalam ruangan RBW kalau seumpamanya itu sudah merata dia punya kotoran, kentara itu sudah mulai padat toiletnya. Nah, jadi saudaraku itu perlu tahu bahwa walet itu saudaraku, cara mendeteksi, cara memahami di dalam ruangan RBW itu selalu saya katakan, lihat lamanya gedung saudaraku. Ya, saya ulangi, lihat lamanya gedung saudaraku, maksudnya umurnya gedung sudah berapa lama, berapa tahun. Ya, kalau sarang itu berkisar gitu sudah saudara kan sudah jelaskan tadi mengenai adanya panennya atau jangan dipanen dulu, itu kan tergantung dari saudaraku ini Wiksonggaum ya nama channelnya kalau tidak salah. Ya, termasuk alhamdulillah saudaraku cepat saya angkat pertanyaan saudara, padahal masih banyak pertanyaan yang saya mau angkat ini. Ya, jadi singkat waktu ini saudaraku saya akan berikan penjelasan karena terhubung juga penjelajah 75 ini sibuk ya, sibuk di lapangan beraktivitas. Jadi itu istilahnya saudaraku, makanya kemarin saya tidak sempat upload video, itu satu sejarah ya, sejarah lagi. Nah, selama saya di dunia YouTuber sudah 2 kali saya tidak upload video. Ada beberapa hari yang lalu itu juga saya tidak upload video karena itulah ya. Nah, itu satu apa ya, termasuk sejarah saudaraku ya, selama berapa tahun saya di dunia YouTube ya, itu namanya usaha ya, istilahnya konsisten saudaraku. Jadi insyaallah penjelajah 75 selalu berjuang terus ya, intinya. Karena kalau ada pertanyaan masuk saudaraku tetap saya angkat kalau ada waktu luang saya. Nah, saya ulangi, kalau pertanyaan masuk ya, baik yang video yang sudah tayang di komentari, kalau yang video yang kemarin-kemarin atau video yang bulan lalu, ada juga video yang tahun-tahun lalu itu biasa itu ada tayang, saya akan angkat pertanyaan saudara. Kalau ada pertanyaan yang masuk kayak seperti pertanyaan saudara kita ini ya, sahabat kita ini mengenai adanya lamanya dia punya gedung dan jumlah sarang di dalam ya, itu wah syukur alhamdulillah saudara, lumayan sudah, itu kurang lebih 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilogram karena sudah ini sudah tebal ya. Kalau belum dipanen maksudnya tidak sering dipanen. Nah, hanya kalau sudah sering dipanen, saudara sudah ingin melepaskan, sudah panen itu biasa masih mencapai 160 sampai 170 sarang. Kalau masih agak tipis, itu biasa timbangannya baru mencapai. Jadi banyak saudara punya jumlah sarang itu baru mencapai 1 kiloan. Nah, itu. Jadi saudara bisa memprediksi itu mengenai adanya sarang kalau umpamanya perkembangannya ke depan ya, cara mendeteksikan saudara sudah paham. Coba saudaraku ya ikuti video-video yang lalu itu, lengkap penjelasannya saudaraku itu ya, cara memahami mengenai adanya gedung walet di dalam ruangan RBW. Begitupun juga produktifnya walet, begitupun juga walet sarang yang dibikin, maksudnya diproduksi sarang, berapa lama gedungnya, dilihat kotorannya bagian di bawah apa sudah merata atau gimana. Nah, perhatikan semua saudaraku ya, itu pun juga mengenai adanya predator. Usahakan saudaraku itu dibasmi itu predator di dalam, karena itu bikin apa ya, walet itu biasa kalau banyak predator itu terancam. Apa yang terancam? Sarang, begitu juga kanakan dan telur. Salah sedikit induk kalau salah-salah. Nah, karena banyak predator saudaraku ya, banyak macam predator. Ya, itu. Jadi sisa saudaraku di situ usahakan supaya bisa saudara konsisten ya. Bisa saudaraku di dalam ruangan RBW-nya profesional supaya saudara itu bisa waletnya ini bisa beradaptasi, bisa cepat tinggal yang burung liar masuk. Ya, mudah-mudahan saudaraku istilahnya dia cepat dia tarik burung liar, maksudnya burung liar ya. Ya. Jadi itu saudaraku ya, pertanyaan saya sudah angkat ini mengenai adanya itu sarang walet itu tadi. Jadi sisa saudaraku di situ prediksi apa pernah panen atau belum. Ya, yang jelasnya kalau belum panen, tidak pernah panen saudaraku, hai tebal-tebal sarangnya. Hanya biasanya itu sarangnya itu ya berubah warna ya. Nah, warnanya biasa kalau sudah lama, sudah 3 tahunan itu biasa itu sudah warna krem. Nah, banyak juga bakpao. Nah, banyak yang sarang-sarang bakpao yang sudah bersusung-susung itu sudah berkali-kali jadi kanakannya di sarang itu.
jadi terbang lagi, langsung ada lagi telur karena sarangnya belum dilepaskan. Kenapa tidak dilepaskan? Karena itu baru sedikit. Nah, mungkin saudaraku ya, sahabatku di lapangan mungkin masih membiarkan dulu sarang di dalam ruangan RBW, dibiarkan saja dulu karena dia tidak ingin mengganggu waletnya di dalam. Nah itu. Jadi ketergantungan saudaraku yang punya gedung, ya Wisonggaun dia. Hai, agak sulit-sulit namanya disebut Wisonggaun. Nama channel saudara kita ini. Tidak tahu ini dari daerah mana. Begitupun juga gedungnya, saya tidak tahu juga berapa ukuran gedungnya, berapa lebarnya, berapa juga panjang, berapa juga tingkatnya, maksudnya ketinggiannya. Nah itu kan tidak ada tertulis di situ, di daerahnya juga. Nah, tidak ada juga. Kalau tidak salah ini pertanyaan saudara ini kayaknya pernah masuk ya. Nah sekarang dia menanyakan mengenai adanya di dalam gedung rumah waletnya. Ya sisa saudara di situ perlu perhatikan ya. Nah, itulah maksud saya, itulah saya katakan tadi, coba diikuti video-video yang sudah terlewati saudaraku, lengkap semua di situ pembahasan begitupun juga petunjuknya di video. Nah, maksudnya yang di lapangan ya biasa gitu kan ada itu saudaraku, baik video short, video live streaming, begitupun juga video yang saya tayangkan di lapangan kalau saya live streaming. Biasa juga saya paparkan secara langsung, secara original. Ya itu. Jadi ada beberapa pertanyaan lah saudaraku, ini belum sempat saya angkat yang video-video lama ya, video-video lama itu yang ditayangkan di YouTube. Ada beberapa video ini ada pertanyaan juga masuk, belum sempat saya angkat saudaraku. Ya maklumlah saudara, nanti lain kali ada waktu luang insyaallah saya akan angkat pertanyaan saudaraku sesuai dengan apa yang ditulis di bawah kolom komentar. Insyaallah saya akan jawab di lain waktu. Ya. Jadi itulah saudaraku, saya sudah direkam pertanyaan saudara kita ini atas nama channelnya, nama channel Wisonggaun. Nah, itu pertanyaannya. Umur gedungnya sudah 3 tahun, lamanya ya, lamanya 3 tahun dia punya gedung walet, sarang di dalam 160 biji. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi, sisa saudara di situ bisa mencerna. Ya itu. Tetapi pesan saya saudaraku, kalau dipanen, lihat saudaraku ya, jangan asal panen rampas. Lihat yang kosong yang sudah terbang kanakan, saudara bisa buka sarangnya, sudah bisa panen. Nah, kalau saudara ingin membuka sarang, panen sarang, ya itu. Kan yang jelasnya saudaraku tidak mungkin saudara panen semua, karena pasti ada kanakan di situ, ada juga telur. Ya itu. Terkecuali saudara ingin panen rampas ya sudah. Nah, saya tidak tahu lagi di luar dari nalar saya mengenai adanya bahasa rampas. Ya, ada juga yang cara rampas itu kan bermacam-macam cara panen rampas saudaraku, sesuai dengan apa ya, saudara buka sarang itu karena sudah itu kan sarang itu kan sudah uang saudaraku ya, sisa gimana caranya, apakah mau dijual kalau sudah dipanen, dikipas dulu, atau saudara ingin simpang sarangnya di tempat-tempat aman, istilahnya dikumpul dulu, disimpan dulu, nanti banyak baru saudara jual. Nah itu tergantung dari saudaraku ya. Nah itu. Jadi oke, yang pertanyaan-pertanyaan saudaraku ini dan saudara-saudaraku, sahabatku yang lain yang belum sempat saya angkat, tunggu-tunggu videonya ya, saya akan angkat kalau ada waktu luang saya. Nah insyaallah, karena pertanyaan saudara kita ini perlu juga karena sudah hasil. Nah sisa itu dioptimalkan gimana, khusus saja ke depannya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip. Adanya manusia biasa saudaraku ya, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Sehat selalu.